Selamat datang kembali di lahan ketahanan pangan Satpam Outfit Polres Metro Bekasi. Ini adalah budidaya melon jenis Golden Alisa yang ditanam secara hidroponik sistem NFV di area terbuka tanpa greenhouse, tanpa atap. Budidaya ini merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan yang tersedia untuk menghasilkan pangan secara mandiri, terukur, dan berkelanjutan. Hari ini, tanaman telah memasuki usia 21 hari setelah pindah tanam atau 21 HST. Pada usia ini, pertumbuhan tanaman semakin aktif dan mulai memasuki fase pembungaan. Namun, semakin besar tanaman, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit. Karena itu, hari ini saya kembali melakukan monitoring sekaligus tindakan pelindungan tanaman melalui penyemprotan. Berbeda dengan tanaman yang berada di dalam greenhouse, Golden Alisa ini tumbuh langsung di area terbuka. Artinya, tanaman berhadapan langsung dengan perubahan cuaca, lingkungan sekitar, sekaligus berbagai organisme yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman. Dari pengalaman saya sejak awal penyemaian hingga pindah tanam, tanaman ini sudah pernah menghadapi beberapa jenis hama, mulai dari leaf miner, belalang, kutu putih, tungkau, kumbang daun, dan berbagai hama lainnya. Inilah salah satu tantangan ketika budidaya melon dilakukan di area terbuka. Karena itu, prinsip yang saya gunakan sederhana. Lebih baik melakukan monitoring dan penjagaan sejak dini daripada menunggu serangan berkembang dan baru melakukan pengendalian. Hari ini saya melakukan penyemprotan menggunakan beberapa produk dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah Insecticida Demolish untuk membantu mengendalikan serangan hama sesuai sasaran penggunaannya. Kemudian fungisida Amistatop dan Polypros sebagai bagian dari pelindungan terhadap jamur dan penyakit tanaman. Dan terakhir Round Stick sebagai perekat yang membantu larutan semprot menempel lebih baik pada permukaan tanaman. Namun perlu dipahami, lebih banyak produk bukan berarti lebih baik. Setiap produk harus memiliki fungsi dan sasaran yang jelas. Pencampuran beberapa produk juga tidak boleh dilakukan sembarangan. Kompatibilitas, dosis, urutan pencampuran, serta ketentuan pada label harus diperhatikan. Selain itu, saya juga menghindari penggunaan bahan aktif yang sama secara terus-menerus untuk membantu mengurangi resiko resistansi hama dan penyakit. Dalam penyemprotan, bukan hanya jenis produk yang perlu diperhatikan, waktu dan teknik aplikasinya juga sangat penting. Penyemprotan saya lakukan pada pagi atau sore hari, ketika kondisi lingkungan relatif lebih sejuk dan tidak terlalu terik. Tujuannya agar larutan tidak terlalu cepat menguap dan memiliki kesempatan untuk menempel dengan baik pada permukaan tanaman. Penyemprotan dilakukan secara merata termasuk memperhatikan bagian bawah daun, karena beberapa jenis hama dapat bersembunyi dan beraktivitas di area tersebut. Namun aplikasi tetap dilakukan secukupnya dan tidak berlebihan hingga larutan menetes. Dan tentu saja seluruh produk tetap digunakan sesuai dosis serta ketentuan penggunaannya. Jadi pengendalian hama bukan sekedar menyemprot, ada waktu, teknik, dosis, sasaran, dan pemilihan produk yang semuanya harus diperhatikan. Di tengah berbagai tantangan di kebun ini, saya semakin menyadari bahwa saya tidak bekerja sendirian. Di antara tanaman melon dan seluruh yang merambat, ada kehidupan lain yang berjalan berdampingan tanpa saya atur. Selain menghadapi serangga sebagai hama, saya juga berbagi ruang dengan makhluk lain dalam rantai ekosistem. Salah satunya adalah bunglon. Hewan ini sering sulit terlihat karena kemampuannya berkamuflase, tampak menyatu dengan daun dan ranting. Ia bisa diam lama di siang hari, lalu tetap aktif bergerak perlahan pada malam hari untuk mencari mangsa di sudut-sudut kebun yang gelap. Sebagai predator alami, bunglon memangsa berbagai serangga kecil dan membantu menjaga keseimbangan populasi hama. Sementara itu, saya tetap melakukan pengendalian hama melalui teknik budidaya seperti penyemprotan dan menjaga kebersihan kebun. Pada akhirnya, kebun ini bukan hanya hasil kerja manusia, tetapi juga kolaborasi dengan alam. Di balik upaya yang saya lakukan, ada proses ekosistem yang berjalan sendiri, di mana bunglon turut menjaga keseimbangan kehidupan di kebun ini. Memasuki 21 HST, tanaman Golden Alisa juga mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Bunga jantan dan bunga betina mulai bermekaran. Namun, tidak semua calon bunga betina langsung kita pertahankan. Bukan karena bunganya tidak bagus, justru karena bunga tersebut memiliki potensi untuk menjadi buah. Tetapi dalam budidaya melon, kita perlu melakukan seleksi sejak awal, agar pertumbuhan dan sumber daya tanaman dapat diarahkan pada buah yang nantinya memang kita pilih. Jadi pada tahap ini, kita bukan sekedar menunggu buah muncul. Kita mulai mempersiapkan tanaman untuk menghasilkan buah terbaiknya. Inilah perkembangan melon Golden Alisa pada usia 21 hari setelah pindah tanam. Hari ini fokus kita pada perlindungan tanaman dari hama dan penyakit, sekaligus mempersiapkan tanaman yang mulai memasuki fase penyerbukan. Apa yang kita lakukan di lahan ini mungkin terlihat sederhana, hanya beberapa baris tanaman melon. Namun, dari sinilah semangat ketahanan pangan dibangun. Memanfaatkan lahan yang ada, menerapkan teknologi, belajar menghasilkan pangan, dan terus menjaga keberlanjutannya. Ikuti terus perjalanan budidaya melon Golden Alisa ini. Karena episode berikutnya kita akan semakin dekat dengan tahap penyerbukan dan awal pembentukan buah.
Jangan lewatkan video selanjutnya untuk melihat dan memantau perkembangan melon Golden Aisa dari hari ke hari hingga panen nanti.